Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Masih tetap semangat ya nak, walaupun masih harus belajar dari rumah. Yuk, berguru mulai ya anak-anak. Kita masih berada di tema alam semesta dan subtema gejala alam. Siapa yang masih ingat apa itu gejala alam ya? Gejala alam merupakan aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk lainnya. Apa saja contoh gejala alam yang terjadi sekitar kita, baik yang sudah kita rasakan atau belum? Ada banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Kemarin Bu Guru telah memperkenalkan gejala alam banjir ya anak-anak. Hari ini Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak gejala alam gunung meletus. Ada yang sudah pernah melihat gunung meletus? Mungkin kita sudah pernah melihat ya nak, entah dari televisi atau mungkin ada yang pernah melihat secara langsung. Bu Guru belum pernah melihat secara langsung. Kalau anak-anak sudah pernah melihat secara langsung, artinya anak-anak sudah pernah merasakan bagaimana terjadinya gunung meletus. Yuk kita lihat proses terjadinya gunung meletus. Gunung meletus terjadi karena jauh di dalam dasar bumi, tempat kita berdiri, tempat kita berpijak. Di dalam dasar bumi terdapat endapan api. Nah, ini ada endapan api. Endapan api ini disebut magma. Lalu endapan api tersebut semakin lama semakin panas sehingga menekan ke atas dan terjadi retakan yang mengakibatkan gempa. Lalu api meluap ke atas menjadi gumpalan awan hitam yang disebut abu vulkanik. Dan keluar api di sekitar gunung yang disebut lava bersamaan dengan suara gemuruh dan letusan yang keluar dari dalam gunung. Ini proses terjadinya gunung meletus. Bagaimana ya tanda-tanda gunung akan meletus? Gunung akan meletus, tanda-tandanya yang pertama suhu sekitar gunung panas. Lalu terdengar suara gemuruh. Terjadinya gempa di mana bumi ini retak ya anak-anak dan bergerak. Lalu tanah di sekitar mengering karena air mulai banyak berkurang. Dan hewan di sekitar gunung pada turun nak. Ini adalah tanda-tanda gunung akan meletus. Lalu apa saja ya yang harus kita lakukan apabila terjadi gunung meletus? Yang pertama, kita berdoa agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu kita hindari daerah yang berbahaya seperti lereng gunung, lembah, dan sungai jalur lahar dan kawasan yang terdekat dengan gunung meletus. Pastikan kita tidak terpisah dari keluarga ya anak-anak. Kita pergi menjauhi daerah yang terkena gunung meletus, lalu kita pergi ke jalur evakuasi, yaitu tempat pengungsian korban dari gunung meletus. Jangan lupa kita memakai masker karena abunya banyak dan sangat berbahaya karena mengandung racun. Anak-anak tahu ternyata gunung meletus juga memiliki manfaat loh. Yuk kita lihat apa saja manfaat dari gunung meletus ya. Nih, membuat tanah menjadi subur. Lalu gunung meletus juga menghasilkan pasir dan batu-batuan, di mana pasir dan batu-batuan ini merupakan bahan yang dibutuhkan untuk bangunan. Dan gunung meletus juga menghasilkan emas. Masya Allah, itu manfaat dari gunung meletus. Anak-anak tahu siapa yang membuat gunung bisa meletus ya? Ya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Gunung meletus merupakan
Kekuasaan Allah menunjukkan kekuasaannya untuk menguji kesabaran makhluknya. Kita meyakini bahwasannya terjadinya gunung meletus, Allah yang membuatnya untuk menunjukkan kekuasaan dan menguji kesabaran makhluknya. Kita bersyukur, alhamdulillah, dan kita kita jadikan peristiwa gunung meletus ini untuk semakin dekat kepada Allah, semakin melakukan ketaatan kepada Allah, dan menjauhi larangannya. Baik anak soleh dan soleha, itu perkenalan Bu Guru terkait gejala alam gunung meletus. Semoga anak-anak diberi kemudahan untuk mengerti dan memahami materi yang Bu Guru berikan hari ini. Barakallahu fikum.